Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, meneruskan dari video sebelumnya, dari pertemuan kuliah kita sebelumnya. Kalau kemarin di video pertama di YouTube juga udah saya terangkan sedikit tentang review yang akan kita pelajari di kuliah struktur baja 1. Kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa perilaku material ya, walaupun sedikit. Kemudian ada satu jenis profil saya terangkan, ada profil IWF. Kemudian yang akan kita sampaikan ke depannya itu ada kita fokuskan ke khusus untuk baja 1 ya, struktur baja 1 kita fokuskan ke sistem struktur truss, di mana truss itu kita hanya menghitung atau mendesain batang tekan dan batang tarik. Baik, sebelum menginjak ke secara detail ke perhitungan desain untuk struktur tekan dan struktur tarik, mungkin akan sedikit saya sisipkan di sini adanya konsep dari perencanaan struktur, memahami desain struktur. Jadi ini sebenarnya ilmu global ya, gak hanya di struktur baja saja, tapi dia ini kita bisa pakai karena ini masih konsep dasar banget dalam untuk mendesain atau merencanakan sembarang struktur, boleh struktur baja, struktur beton, struktur atas, struktur bawah, ataupun mungkin struktur yang berkaitan dengan hidrolika. Itu kira-kira hampir mirip yang akan saya sampaikan di video kali ini. Oke, pensil saya agak sedikit ngapet. Ini sebenarnya ada berapa tadi ya, sekitar 100 slide. Ini sebenarnya rangkuman dari struktur baja 1 sampai struktur baja 2. Tapi yang akan saya sampaikan nanti khusus ke 2 poin di sini, konsep desain dan desain struktur baja nanti seperti apa. Nah, saya pause dulu ya. Baik, kita slideshow. Jadi mulai dari konsep desain. Jadi mungkin kemarin juga di video pertama sudah saya sampaikan. Jadi desain struktur atau perencanaan detailing struktur itu merupakan langkah lanjut dari tahapan analisa struktur. Di analisa struktur kalian di Unisula sudah diajari mulai AS 1, 2, 3, dan 4 itu adalah menghitung yang namanya gaya-gaya dalam atau internal force. Di mana gaya dalam yang kalian cari itu ada 3. Yang pertama ada momen, ada aksial. Aksial itu kita kasih simbol V atau gaya normal. Ada juga kalian kemarin juga menghitung gaya lintang atau gaya geser. Simbolnya boleh. Kalau kemarin mungkin di AS1, AS3 mungkin lebih familiar dengan simbol D. Tapi nanti kita ubah simbolnya adalah simbol V. Ini untuk ya sebenarnya standar. Kalau kita lihat di luar itu kita pakainya simbol V, bukan lagi simbol D. Jadi ini saya harapkan kalian udah mulai terbiasa. Kemarin di AS4 dengan saya juga mungkin di AS4 kan saya ngerti mungkin sedikit udah saya sampaikan di mana gaya geser atau gaya lintang itu simbolnya sekarang ya antara D atau V. Itu silakan kalian pakai yang mana, pilih aja. Baik, itu untuk tahapan analisa struktur, kemudian masuk ke desain struktur. Di mana desain struktur ini untuk mengakomodir dari hasil output yang sudah dilakukan di tahapan analisa struktur. Jadi M, V, dan P, gaya momen, gaya geser, dan gaya aksial, di mana itu adalah internal force. Kemudian kita desain baik itu kekuatan strukturnya, strength-nya, jadi kekuatan strukturnya, dan juga stabilitasnya. Strength dan stabilitas ini saling mempengaruhi. Ya hanya kita menghitung bahwa struktur itu kuat, tapi struktur itu harus stabil. Nanti itu akan ada korelasinya. Yang itu. Kemudian ini ada konsep desain secara umum ya. Jadi ada persamaan. Jadi umumnya dikatakan struktur itu aman dalam menahan gaya eksternal itu jika nilai ini, konsepnya adalah ini Rn itu lebih besar atau sama dengan dari Ru. Rn ini adalah gaya yang menahan, Ru itu adalah gaya yang merusak. Artinya
gaya tahanan kita, gaya yang bisa menahan itu harus lebih besar daripada atau sama dengan gaya yang merusak. Dan ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah persamaan apa namanya? Perbandingannya itu adalah lebih besar dan sama dengan. RN itu sebenarnya boleh sama persis dengan RU karena di desain terutama kalau karena kita mainnya ini kan di teknik sipil itu bukan sebenarnya kan bukan ilmu pasti tapi ilmu terapan di mana yang kita pakai itu adalah ada ilmu statistik yang kita pakai nanti ada safety factor itu akan tetap kita pakai artinya secara apa ya secara desain ya konsepnya sepertinya lebih besar atau sama dengan. Jadi untuk RN atau gaya menahan itu lebih dari atau sama dengan RU. Kemudian posisi safety factor ini akan bisa kita taruh di bagian RN atau ruas sebelah kiri atau kita taruh di RU atau ruas sebelah kanan. Nah, posisi SF ini safety factor itu akan mendapatkan beberapa metode desain, baik itu di apa namanya baja, beton atau mungkin struktur yang lain. Jika misal safety factor itu kita taruh di ruas sebelah kanan, artinya gaya yang merusak itu kita perbesar, itu nanti akan mendapatkan yang namanya metode ultimate. Kalau nanti di baja, di struktur baja itu mungkin ada istilah khusus yaitu yang namanya oke, kita macet lagi, yang namanya LRFD. Jadi LRFD, kemudian jika safety factor ini kita berikan di ruas sebelah kiri, artinya gaya yang menahan itu kita kurangi, itu yang akan disebut dengan metode tegangan izin atau kalau di baja itu namanya adalah ASD. Kalau ASD itu adalah allowable stress design. Kalau LRFD itu apa ya? Load resistance factor design. Oke, macet lagi. Ini kayaknya harus ganti pensil. Oke, pensil yang kan load resistance. Pen. Load resistance factor design. Artinya kalau tadi ya LRFD itu adalah RU gaya yang merusak itu kita perbesar. Kemudian kalau yang metode yang kedua, metode ASD kalau dibaca atau metode tegangan izin, itu nilai gaya yang menahannya itu kita kurangi. Jadi misal contoh secara gampangnya ya, jika ada suatu balok seperti ini, kita contoh mudah saja. Misal balok ini menerima misal ya balok ini sudah kita hitung aslinya dia bisa menahan gaya misal 100 kg. Jadi gaya Rn untuk balok itu adalah 100 kg. Artinya jika ada beban misal beban terserah ya bebannya bisa terpusat merata. Terserah aja ini contoh saja contoh umum saja misal di mana gaya yang kekuatannya itu adalah saya ulang lagi, kekuatan balok itu adalah 100 kg, maka jika ada beban sebesar 80 kg, maka balok ini masih bisa dikatakan aman karena Rn-nya 80, Rn-nya 100 bisa menahan 100 tapi bebannya hanya 80 kg. Oke, kemudian di itu contoh kalau contoh gampangnya. Kemudian ada metode ultimate itu yang namanya mungkin yang akan kalian apa namanya kenal dengan yang disebut dengan kombinasi pembebanan. Yang kombinasi pembebanan kalau kalian ambil di SNI mungkin yang lebih jelas itu merujuknya ke SNI 1726, artinya SNI gempa ya. Itu ada mungkin yang paling kalian kenal ada 1,2D plus 1,4 L. Jadi 1,2 dead load ditambah dengan 1,4 ya 1,6 sorry 1,2 dead load ditambah dengan 1,6 live load. Jadi beban yang 80 kg ini kita perbesar. Misal 1,2 kali 8 mungkin berapa itu? 120 ya. Atau
terus benar jadi 1,2 kali 80 120. Artinya kalau beban ini kita asumsikan menggunakan metode ultimate 80 kg kita perbesar 120 kilo, maka artinya nilai Rn yang 100 yang harusnya bisa menahan 100 kilo dia digunakan RU-nya 120, maka struktur yang seperti ini adalah struktur yang tidak aman karena konsepnya adalah di mana aman tidak aman batasnya adalah ini Rn harus lebih besar atau sama dengan RU. Itu. Kemudian kalau metode tegangan izin artinya nanti di ASD itu biasanya kita pakai safety factor 1,5. Jadi Rn-nya kita bagi ya dibagi dengan SF. Jadi Rn dibagi dengan SF. Biasanya kita pakai 1,5. Artinya 100 dibagi 1,5 itulah Rn secara statistik yang akan kita tinjau. Walaupun aslinya misal secara teoritisnya secara aslinya itu 80 balok dengan kekuatan bisa menahan 100 kilo, kemudian ada beban 80 kilo secara apa namanya? Teorinya itu masih bisa dikatakan aman, tapi secara desain ini masih belum dikatakan aman karena kalau 100 dibagi 1,5 itu mungkin kurang dari 80. Mengapa seperti itu? Karena kita main statistik. Di lapangan itu pasti akan muncul ketidakberaturan struktur, ketidaksempurnaan dalam baik itu materialnya, kemudian pelaksanaannya dan mungkin ada apa namanya kondisi-kondisi yang lain di mana muncullah yang namanya safety factor, baik itu di perilaku strukturnya. Kalau misalnya balok, safety faktornya akan berbeda dengan struktur truss. Di truss lagi kemarin ada dua, ada struktur tarik dan struktur tekan, itu juga safety faktornya akan berbeda-beda. Itu nanti akan kalian pelajari mungkin mulai pertemuan ketiga. Nanti kita akan coba masuk detail ke langkah-langkah bagaimana cara menghitung struktur tarik. Kita mulai dari struktur tarik, kemudian mungkin selanjutnya kita belajar tentang struktur tekan. Jadi seperti itu. Ini semoga bisa dipahami. Kemudian ini perlu saya sampaikan juga karena ini sebenarnya juga konsep paling awal dalam kita mau menentukan gaya nominal. Gaya nominal itu adalah nilai Rn ini. Caranya mencari Rn itu seperti apa sih? Kalau kita di SN ini mungkin kita bisa mengikuti rumus ya. Rumusnya ini untuk mencari kekuatan balok, caranya seperti ini. Untuk mencari batang tarik, caranya seperti ini. Batang tekan seperti ini. Ada langkah-langkahnya. Tapi sebelum masuk ke langkah di situ di rumus-rumus yang sudah ditentukan di SNI, konsep dasarnya itu adalah seperti ini ya. Saya buat ada 3 poin untuk menentukan gaya nominal suatu struktur. Ini struktur apapun, langkahnya adalah kira-kira seperti ini. Ada 3 poin yang perlu kalian pegang. Yang pertama, tentukan kemungkinan kegagalan yang terjadi pada suatu struktur. Misal tadi kita bilang ada struktur balok, maka cari list semua jenis kemungkinan kegagalan yang terjadi. Misal di sini sudah saya berikan contoh struktur balok. Maka kemungkinan kegagalannya ada 1, ada 4, mungkin bisa lebih. Di sini ada 4. Pertama adalah keruntuhan lentur. Jadi balok hancur karena akibat gaya momen yang sangat besar. Momennya besar, hancurlah di lentur. Yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, balok itu gagal karena menahan gaya geser. Itu dua, jadi keruntuhan lentur pertama, yang kedua adalah keruntuhan geser. Yang kemungkinan ketiga ada keruntuhan buckling. Buckling mungkin akan kalian pelajari di semester ya di pertemuan ketiga ya. Nanti akan saya sampaikan juga mungkin ketiga atau keempat di struktur tekan khususnya nanti. Kemudian ada kemungkinan yang keempat juga runtuh atau hancur pada bagian sambungan. Jadi bisa gagal momen, gagal pada akibat gaya geser, gagal akibat dari buckling atau buckling itu dari tipis ya, saking karena tipis. Kalau nanti ada klasifikasi penampang itu ada profil yang langsing, yang tipis sekali, dia itu panjang tapi ketebalan ya tipis ya, jadi tebalnya mungkin kurang dari 1 cm ya, 1 mili ya, jadi bahkan sampai seperti itu. Kemudian juga ada kemungkinan runtuh akibat di bagian sambungan. Jadi di list semuanya. Kemudian langkah kedua, hitung semua gaya nominal pada masing-masing kegagalan. Baik ini untuk perhitungan ini bisa dihitung secara teoritis. Saya kira ada banyak sekali persamaan yang bisa kita pakai atau kita bisa ikuti code-code yang ada di SNI.
Jadi misal keruntuhan lentur itu rumusnya apa, kita bisa hitung. Keruntuhan geser caranya menghitung seperti apa, bisa merujuk lagi ke SNI. Kemudian buckling sambungan itu nanti ada hitungannya. Kemudian yang langkah ketiga dari jenis kegagalan ini ada 4 kegagalan, cari nilai Rn yang paling kecil. Itulah Rn untuk atau gaya tadi ya, kekuatan pada struktur balok. Jadi misal nilai Rn1 itu kita dapatkan nilai 100 kg. Kemudian akibat gaya geser, Rn-nya ternyata bisa sampai 200 kg. Kemudian keruntuhan buckling, dia sampai 150 kg, baru dia buckling. Kemudian di bagian sambungan dia kuat, bisa menahan sampai 120 kg. Dari 100 kg, 200, 150, 120, cari yang paling kecil, itu ternyata di bagian ini, Rn yang pertama. Artinya nilai Rn struktur itu adalah 100 kg. Jenis kegagalannya, kemungkinan besar akan terjadi kegagalan lentur akibat momen. Ini contoh ya, jadi 100, 200, 150, 120 itu yaitu contoh dari saya. Mungkin untuk detailnya nanti bisa dipelajari lagi di SNI. Nanti akan saya ajarkan. Itu untuk menentukan gaya nominal pada suatu struktur. Kemudian ini lagi tadi saya sampaikan untuk menghitung Rn tadi itu kan merujuk ke SNI, tapi secara umum lagi ada persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung nilai Rn. Jadi umumnya itu adalah menggunakan satu saja persamaan ini, P sama dengan F dikali A. Apalagi kalau kita bicara tentang struktur baja dibandingkan dengan struktur beton, baja itu lebih homogen, homogenitasnya itu lebih tinggi daripada struktur beton. Maka sebenarnya rumus yang ada di struktur baja di SNI baja itu sebenarnya merujuknya ke satu persamaan ini, P sama dengan F dikali A. Walaupun nanti kalian akan temui juga struktur baja, struktur beton itu juga akan kembali lagi hitungan, misal ada 0,8 FC kali B kali A blok tekan dan seterusnya, itu yang harusnya sudah diajarkan ke struktur beton 1, itu merujuknya lagi akan masuk ke P sama dengan F dikali A. P itu adalah gaya tahanannya, kekuatannya, Rn-nya, kemudian sama dengan F tegangan materialnya, apakah tegangannya tegangan FC atau apa tegangan beton, ataukah kalau baja itu kemarin saya sebutkan ada dua, FY sama FU. Nanti yang kita pakai yang mana nanti akan kalian pelajari juga. Kemudian dikali dengan A luas penampang. Artinya kalau kita lihat di sini ya, kekuatan struktur itu sebenarnya berbanding lurus dengan besarnya penampang. Semakin besar penampang, maka kekuatannya juga akan harusnya lebih besar. Walaupun nanti kita harus lihat juga dari ini ya, kemungkinan terjadinya kegagalan. Ada juga kegagalan yang ternyata memang enggak dipengaruhi dari ya sebenarnya secara umum ini sama ya, entah apa namanya, struktur apapun ya rumusnya kembali lagi ke sini, P sama dengan F dikali A. Tinggal nanti A-nya ini A yang sebelah mana, apakah A profil ataukah A sambungan, luas penampang profil atau luas penampang sambungan. Itu akan, karena di baja itu kan ada sambungan baut, itu mungkin A-nya akan berbeda-beda dalam menentukan nilai Rn. Itu untuk rumus umum. Kemudian F ini adalah tegangan material, juga berbanding lurus dengan kekuatan. Semakin tinggi nilai mutu materialnya, maka gaya atau Rn-nya, kekuatan strukturnya juga akan semakin tinggi, jadi berbanding lurus. Kemudian rumus ini juga sebenarnya bisa kita pakai kalau di struktur beton itu untuk menghitung jumlah tulangan ya, tinggal kita cari nilai A. A sama dengan berarti apa? P dibagi dengan F. A luas tulangan yang dibutuhkan berapa, P-nya berapa yang kita tentukan dari sini ya, rumus awal ini Rn sama dengan Rn-nya, P-nya kita sama dengan RU. Misal kita dapatkan RU-nya, beban ultimate-nya, misal beban ultimate-nya kita dapatkan 100 kilo, maka nilai P-nya kita asumsikan sama 100 kilo. Maka nanti akan kita dapatkan A sama dengan 100 kilo dibagi dengan tegangan materialnya. Ini konsep secara umum. Nanti untuk F beton itu akan ada apa? Ada angka apa? Konstanta 0,85 itu untuk mengakomodir tegangan pada daerah elastis. Itu akan kita dapat nilai A. Atau kalau kita mau mencari mutunya yang harus digunakan berapa sih? Maka kita tinggal F sama dengan P dibagi dengan A. Jadi
P-nya berapa, Rn yang kita tentukan berapa, biasanya disamakan dengan apa, gaya ultimate-nya, R2-nya, kemudian A-nya misal kita dapatkan, kita asumsikan sekian, maka kan kita dapatkan minimal tegangan material atau mutu materialnya kan bisa kita tentukan dari rumus yang ada di sini. Jadi artinya memang rumus sederhana ini itu bisa kita pakai atau nanti bisa dipakai untuk sebagai turunan untuk menghitung desain struktur apapun itu, baik itu untuk struktur atas, struktur geotek, saya kira juga sama seperti ini, P sama dengan F dikali A. Kalau di apa namanya, pondasi itu kan ada, misal pondasi dalam itu, untuk pondasi dalam itu kekuatannya ada dua, ada kekuatan ujung tiang, ada friksi. Rumusnya ya kira-kira seperti ini, P sama dengan F dikali A. Kalau ujung berarti ya penampang ujungnya A-nya berapa, F-nya mutu materialnya berapa, maka P itu akan bisa kita tentukan. Kemudian untuk daya dukung friksi, tinggal A-nya itu bukan luas lagi tapi keliling. Nah, itu ada sedikit modifikasi. Nanti bisa kalian pelajari di mungkin kuliah yang apa, pondasi ya. Saya nggak ngerti, mungkin ada akan disampaikan untuk desain pondasi juga. Ini saya sampaikan untuk standar desain untuk kode SNI. Di sini ada beton, itu yang terbaru ada, kalau beton itu SNI 2847. Jadi kode angka ini menentukan ya sebenarnya kode untuk strukturnya ya. Jadi 2847 itu adalah SNI untuk beton. Yang terbaru ada SNI beton 2019. Baja itu kodenya, angka kode angkanya adalah 1729. Yang terbaru sebenarnya ada tahun 2019. Mungkin yang kita pakai sementara ini, kita masih pakai yang ini aja ya untuk pengajaran. SNI yang tahun 2015, nanti juga sudah saya sampaikan juga untuk yang 2019, nanti kita coba berikan komparasi mungkin di akhir perkuliahan kita. Kemudian untuk gempa, kodenya, nomor kodenya adalah 1726, yang terbaru kita pakai tahun 2019. Untuk gempa mungkin saya ganti, ini kalian udah ambil semester ini apa enggak, nanti coba sambil dilihat. Yang mau saya sampaikan di sini, SNI Baja 1729 tahun 2015 ini rujukannya ke AISC tahun 2010. Kemudian SNI ini, SNI yang terbaru 2019 itu merujuk ke AISC berapa, saya lupa. AISC berapa ya? 2016 mungkin. Nanti sambil di cross check aja untuk yang 2019. Yang jelas kita fokuskan nanti ke desain yang ini. Dan karena memang saya kira untuk yang ke 2015 dan 2019, asal konsepnya kalian paham, mau berganti rumus atau persamaan pun saya kira nggak akan ada masalah. Itu untuk standar desain untuk kode SNI. Oke, untuk desain struktur baja, ini mungkin bisa dibaca ya, baca sendiri. Mungkin beberapa poin sudah saya berikan di video sebelumnya ya. Oke, kelebihan struktur baja praktis dan cepat untuk pemasangan. Oke, benar ya, karena kita nggak ngecor ya, karena kita cuma tinggal pesan, kemudian kita tinggal ereksi atau kita pasang di struktur yang akan kita kerjakan. Kemudian ini yang poin yang kedua, ini perlu digarisbawahi, struktur baja. Jadi baja sebagai struktur itu hanya kuat menahan gaya tarik, lemah menahan gaya tekan. Tapi baja sebagai material, jadi nanti dibedakan, kemarin juga sudah saya sampaikan, baja itu ada dua sifat, baja sebagai struktur dan baja sebagai material. Khusus untuk baja sebagai material itu sama-sama kuat untuk menahan gaya tarik maupun gaya tekan. Jadi kalau kemarin saya asumsikan kalau baja itu ukurannya seperti apa, ukuran kubus gitu, seperti benda uji beton ya, kubus berapa ukurannya, 15 ya, 15 kali 15 kali 15, maka dia ditekan pun ya sama-sama kuat dalam menahan gaya tarik, nanti akan sama. Kemudian rasio ini ya, ini yang sering saya sampaikan, ada efektivitas struktur, rasio kekuatan dibandingkan dengan berat sendiri. Jadi dia kalau kemarin mungkin dulu sudah saya sampaikan, material secara umum itu semakin dia berat, mutunya juga semakin besar. Itu umum, semakin berat mutunya juga semakin besar. Atau misal material itu semakin ringan, maka kemungkinan umumnya mutunya juga cenderung lebih kecil.
Nah, di situ kita harus ditargetkan mau mencari bagaimana bisa mendapatkan material yang ringan tapi dia kuat. Nah, ini yang namanya efektivitas struktur. Nah, rasio efektivitas struktur ini khususnya untuk struktur baja itu ternyata lebih baik daripada struktur beton. Itu yang perlu dipegang. Walaupun nanti ada beberapa material yang memang nilai efektivitas strukturnya itu lebih baik lagi daripada struktur baja, yaitu mungkin nanti ada struktur kayu ataupun struktur bambu. Jadi kalau kita buat peringkat itu yang paling bagus atau yang paling jelek dulu ya, itu adalah beton. Jadi peringkat efektivitas struktur paling jelek dari pertama beton, kemudian mungkin tengah-tengah ada baja, yang paling efektif itu adalah kayu dan bambu. Kayu dan bambu. Kemudian kekurangan struktur baja tidak tahan suhu tinggi. Oke. Ini saya kira ilmu ini umum ya. Jadi kalau kena panas ya dia memuai. Kemudian dibutuhkan keahlian khusus dalam pemasangan konstruksi, terutama pada saat pengangkatan material dan di sambungan ya, khususnya untuk sambungan las itu butuh tenaga ahli yang lebih spesifik. Kemudian boros jika digunakan dalam pemakaian material yang sedikit. Jadi kadang juga ada pertanyaan, struktur baja dan struktur beton itu lebih mahal mana sih? Kan seperti itu ya. Kapan kita harus memilih struktur baja, kapan kita harus memilih struktur beton? Itu jawabannya ya relatif ya. Jadi relatif, tinggal besarnya proyek itu seberapa. Ya kalau misalnya rumah satu lantai, dua lantai, kalau struktur baja konvensional ya mahal ya. Apalagi kalau strukturnya cuman, jadi sering saya buat joke ya, jadi kayak gitu. Waktu dulu masih di kelas offline gitu, kalau misal ada struktur kandang ayam gitu, bagusnya paling murah itu pakai struktur beton atau struktur baja gitu kan. Ya beton atau kayu gitu kan. Lah kandangnya berapa tingkat? Cuman 1 kali 1 meter atau sampai 3 lantai. Nah kan itu ada apa namanya hitungannya sendiri. Tapi yang jelas material baja, struktur baja ini ya, itu cenderung lebih murah kalau kita gunakan untuk struktur yang cenderung lebih besar. Dan itu strukturnya dia apa namanya? Dia mungkin lebih sama ya, jadi apa namanya? Simetris mungkin ya. Jadi kalau strukturnya aneh-aneh mungkin ya agak mahal kalau kita pakai baja, tapi kalau strukturnya misal ada balok, misal sampai 50 meter atau lebih gitu, ukuran baloknya sama semua, maka itu bisa kita gunakan struktur baja. Jadi agak susah kalau untuk menjawab apakah baja atau beton yang lebih murah, karena itu tergantung dari apa namanya, ada dari besarnya proyek yang akan kita kerjakan, dan mungkin ada beberapa penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan bahwa nilai baja itu bisa lebih murah. Kemudian ini ada profil baja, ini juga perlu saya sampaikan. Jadi baja tadi sebagai material ada sifatnya sendiri, kemudian baja sebagai struktur itu berbentuk profil. Kira-kira bentuknya seperti ini, gambarnya mungkin bisa dicermati. Yang sering dijumpai ada profil IWF, ada profil H. Kalau profil I kalau sama profil H mungkin apa bedanya? Karena bentuknya ya seperti huruf ini ya. Ya gampangnya kalau IWF itu ini white flank, ya seperti huruf I begitu ya. Kalau profil H ya mana? Gini, tinggal dibalik jadi profil H. Ya gampangnya ini kan sebenarnya kode ya. Biasanya kalau profil H itu antara tinggi dan lebar, H dan B-nya itu nilainya sama. Jadi ini B, ini H. Tinggi profil, semoga bisa dipahami gambar saya. Ya gampang ini ya. Ini B-nya, di sini ada hanya ketinggian profil. Jadi kalau H sama dengan B, maka itu kadang mungkin bisa disebut dengan profil H. H sekian kali sekian. Kalau nilai H-nya tinggi profilnya itu lebih besar daripada nilai B, maka itu kadang disebut dengan white flank atau profil I. Kemudian ada jenis profil baja siku atau baja mungkin L ya, silakan kalau nyebutnya L, baja siku terserah. Kemudian ada profil kanal, bahkan ini ada profil apa ini?
profil yang ini ya, berbentuk seperti huruf apa itu T ya, T atau profil IWF yang dia dipotong tengahnya. Ya silakan nyebutnya apa. Kemudian kadang juga ada profil yang sistemnya sifatnya semacam custom gitu ya. Profil seperti ini. Dari profil apa namanya ini King Cross. Mungkin untuk pemesanan King Cross mungkin perlu penyesuaian karena ini nggak mudah, nggak dijual secara umum ya karena perlu desain khusus karena profil King Cross ini adalah kombinasi dari dua profil IWF. Ada profil King Cross, maka juga ada profil Queen, Queen Cross. Ya kira-kira kayak gini deh. Ini profil IWF, tapi tambahannya itu hanya cuma satu aja. Ada King Cross, ada Queen Cross. Mungkin kalian jumpai ada juga profil baja yang uh, merupakan gabungan dari plat-plat. Jadi bentuknya profil IWF tapi merupakan dari plat satu gini, dia disambungkan dengan ini ada plat lagi untuk yang arahnya vertikal, kemudian disambungkan lagi dengan ada di bagian sayap bawahnya. Jadi nanti akan kalian jumpai juga ada lebar sayap atas, ada lebar sayap bawah. Oh ya, ini mungkin saya sebutkan untuk penamaannya ya. Jadi di sini untuk profil IWF, khususnya profil IWF, disebut dengan sayap, sayap profil, ini juga sayap profil, atau istilah Inggrisnya itu pakai ini ya, flange. Flange, kemudian ada sayap atas, sayap bawah, ya atas sama bawah mau dibalik ya terserah. Kadang juga ada yang profilnya itu kira-kira seperti ini, sayap atasnya jauh lebih pendek daripada sayap bagian bawah, itu akan kalian jumpai itu untuk profil build up. Kemudian di bagian tengah ini disebut dengan badan profil atau web, dari badan profil atau web. Kemudian untuk kode biasanya misal ya ada profil IWF, saya tuliskan kodenya misal 150 kali 75 kali 5 kali 7. Jadi ini adalah merujuk ke IWF itu adalah bentuk profilnya, bisa profil I kali IWF kan otomatis profil I ya, kadang juga profil H kali profil H sekian kali sekian kali sekian kali sekian, atau profil C sekian kali sekian kali sekian, atau profil siku L sekian 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 kali sekian gitu. Terus untuk profil IWF ini mungkin saya akan sampaikan 100 IWF ini kan untuk merujuk jenis profilnya, kemudian 150 ini adalah merujuk ke ukuran H atau tinggi profilnya adalah 150 mili, kemudian 75 ini adalah untuk B, lebar profilnya yaitu 7,5 cm atau 75 mili. Nah, 5 sama 7 ini yang mau saya sampaikan untuk profil IWF, khusus untuk profil IWF yang apa ya, yang baja canai panas atau profil gilas gitu ya, yang sudah jadi nggak profil build up, ukuran tebal badan itu jauh lebih kecil daripada ukuran tebal sayap. Jadi badan itu pasti lebih kecil daripada sayap. Ini yang normal. Artinya 5 dan 7 yang paling kecil kan 5 ya. Artinya 5 ini adalah untuk badan. Badan itu biasa disimbolkan dengan T apa? TW, thickness of web. Ini agak susah. TW ya. Ini semoga bisa dibaca. 5 itu adalah TB, tebal web, thickness of web, tebal dari badan. 7 itu adalah tebal dari sayap. Jadi biasa disingkat atau kodenya adalah TF. Jadi ada TW, ada TF. Di mana nilai TF itu lebih besar daripada TW. Nanti akan ada pembahasannya lagi khusus ini. Perbedaan kenapa kok badan itu lebih kecil daripada sayap nanti di struktur baja 2. Karena kita nanti untuk balok itu kita bahas di struktur baja 2. Itu untuk UF. Kemudian yang lain saya kira sambil mengikuti, kadang kalau kita lihat di tabel baja itu akan disebutkan juga angka pertama itu apa, angka kedua apa, angka ketiga itu apa. Itu nanti akan ada keterangannya. Jadi, seperti itu. Kemudian ini kurva tegangan dan regangan material baja, ini sebenarnya mungkin di TBK sudah
pernah saya sampaikan juga, mungkin di sini saya akan ulangi lagi. Untuk baja itu kalau tadi ya, untuk beton itu kan mutu materialnya itu kan hanya satu saja, yaitu FC. Tapi kalau baja itu ada dua mutu, yang mungkin ada mutu FU dan FY. Di mana FU ini sebenarnya adalah, FU itu kan singkatan dari ultimate ya, artinya ya gampangnya tegangan maksimalnya yang bisa dicapai suatu material baja. Artinya FC itu sebenarnya sama dengan FU. Jadi FC di beton itu adalah ultimate-nya, maksimalnya. Tapi di baja selain ada tegangan maksimal, tegangan puncaknya, tegangan ultimate-nya, baja juga memiliki yang namanya tegangan leleh, FY, yaitu dari kata-kata yield. F mungkin apa ya? Ya force mungkin ya, saya nggak ngerti, mungkin force of yield, tegangan leleh. Tegangan leleh ini ya di mulai poin B sampai C itu adalah yang namanya kondisi leleh. Itu adalah kondisi di mana jika beban itu sama, material baja itu menerima beban yang tetap, stabil, tapi misal ya, eh, material baja itu dibebani misal mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, sampai misal 100 kg, dia akan selain ada tegangan muncul, pasti akan muncul regangan. Tegangan dan regangan itu pasti akan muncul pada saat beban menerima beban P atau beban sekian sekian kilogram, sekian newton, itu pasti akan mengalami yang namanya tegangan dan regangan. Tegangan itu adalah ya force tadi ya. Ya gampangnya tadi ada F sama dengan P per A. Kemudian pasti ini akan muncul regangan. Regangan sama dengan apa? F dibagi dengan E. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin di TBK sudah saya sampaikan. Nanti sambil dibuka-buka lagi materinya. Kalau di tempat saya mungkin ada di video ya. Nanti sambil dibaca-baca lagi. Ini ya, jika material baja dibebani 1 kilo, 2 kilo, 10 sampai misal 100 kilo, dia mengalami tegangan dan regangan, dia linear, tegangan dan regangan ini linear, tegangannya 1 kilo, tegangan juga menambah 1 kg per satuan luas, kemudian regangan juga misal sama, pertamanya sama sampai nilai 100 kilo, kemudian jika 100 kilo, beban di stop, tegangan juga kalau bebannya di stop pasti tegangannya juga akan stop. Artinya jika misal bebannya 100 kg, maka misal A-nya misal 10 ya, maka F-nya tegangan juga akan 10. Karena tegangan itu hubungannya sama dengan beban. Tapi ketika tegangan ini stabil di 10, angka 10, di kondisi lelah itu ternyata regangan itu dia bertambah. Jadi kondisi di mana tegangan ini stabil, tapi regangannya itu bertambah besar, bertambah banyak, itulah yang dinamakan dengan kondisi leleh atau luluh atau ya plastis boleh. Itulah yang namanya nanti di baja khusus ini ya. Mungkin yang saya tahu satu-satunya material yang mengalami daerah leleh itu hanya baja. Makanya struktur baja itu sebenarnya cocok kalau kita gunakan untuk struktur yang bisa menahan gaya gempa, karena kemarin saya ngerti mungkin sudah saya sampaikan ya, yang namanya surutan gempa itulah apa namanya, perilaku kegagalan strukturnya itu harus elastis. Artinya yang namanya elastis itu ya boleh terjadi kegagalan, tapi dia kegagalannya itu ada jarak waktunya, dia gagalnya itu pelan-pelan, nggak seperti kalau beton itu kan kalau kita bebannya begitu, dia hancurnya tiba-tiba. Tapi kalau baja sebelum dia hancur total, dia akan ada uh, pertambahan deformasi yang besar. Itu yang namanya plastis. Jadi ini adalah kondisi unik yang dialami oleh material baja. Dan yang lainnya ada daerah strain hardening, daerah fraktur, silakan dibaca sendiri. Yang jelas untuk material baja tegangannya itu ada dua, FU dan FY. Kapan kita pakai FY, kapan kita pakai FU, nanti kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Ini untuk material baja. Ini saya ambil dari SNI 2002. Mungkin untuk yang kode yang baru, saya nggak ngerti ini masih dipakai atau enggak. Nanti coba sambil kita
bahas bareng-bareng aja ya. Jadi misal ada BJ34 itu FU-nya itu adalah 340 MPa, FY-nya 210. Jadi ini adalah secara teoritis, tapi kenyataan di lapangan biasanya nilai FY dan FU itu cenderung lebih besar. Ya, seperti itu. Mungkin untuk jenis pembebanan ada statis, dinamis, ini saya kira mudah, nanti sambil dibaca saja. Ini untuk beban hidup, tadi ada saya sampaikan ada beban mati, beban hidup, ini rujukannya ke SNI 2013. Saya nggak ngerti ada yang terbaru apa enggak di 2016 ya, saya nggak ngerti, sambil dibaca-baca lagi ya. Artinya untuk beban hidup itu didasarkan dari penggunaan material bangunan. Untuk beban gempa kita ambil dari yang terbaru SNI tahun 2019, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Oke, saya kira itu untuk video kali ini, perkuliahan ketiga kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.